Jepang melakukan serangan ketika tanpa bola. Indonesia gunakan shape 5-4-1. Perhatikan 5-4-1 yang dibangun oleh Indonesia. Strukturnya renggang sehingga ada celah yang di situ dimanfaatkan oleh pemain Jepang. Di samping itu, Rizky Ridho juga kerap diinstruksikan untuk terus menempel, menutup Kamada dimanapun ia berada. Ini pergerakan Rizky Ridho lainnya ketika ia naik tinggi, teman-teman, terkhusus untuk mengawasi fleksibilitas akselerasi yang dimiliki oleh Kamada. Dan ini momen lainnya pada kala Rizky Ridho lihat sangat amat jelas ia mengantisipasi, mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh Kamada. Ketika loss saja sedikit, maka konsekuensinya seperti yang kita lihat di momen pertama gol Jepang, teman-teman. Ya, itulah dia yang namanya kualitas yang dimiliki oleh timnas Jepang, teman-teman. Ketika satu saja miss, ketika satu saja tidak fokus, itu langsung dihukum. Nah, di pertandingan Indonesia melawan Jepang, Indonesia dihukum. Ya, timnas Indonesia harus menerima kekalahan saat menghadapi Jepang dengan skor akhir 0-4 dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 round ketiga. Gol Jepang dicetak oleh pertama bunuh diri Justin Hubner di menit 35. Kemudian gol kedua lewat Takumi Minamino di menit 40, asis dari Mitoma. Gol ketiga dari Morita di menit 49 dan gol keempat dari Yukinari Sugawara di menit 69, asis dari Junya Ito. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jika kita bicara susunan formasi, Indonesia gunakan pola 1-3-4-3. Nah, ini khas dari Coach Sinteyong pastinya. Sedangkan Hajime Moriyasu bersama Jepang gunakan pola yang sama juga, 1-3-4-3. Tahu nggak yang membedakan kental banget di atas lapangan? Meski formasi sama, fleksibilitas pemain Jepang itulah yang memberikan warna yang berbeda. Nah, pemain-pemain kita cenderung kaku, khususnya cara melakukan penyerangannya. Nah, sedangkan pemain-pemain Jepang itu sendiri tahu dia harus bergerak kemana, tahu dia di sisi mana menciptakan yang namanya superioritas. Nah, ketika bermain di ruang-ruang sempit pun, Jepang pun sangat amat confidence. Nah, kalau kita bicara di sepak bola kita, ya salah satu identitasnya kan sering memanfaatkan yang namanya sektor kelebaran, baik itu kiri ataupun kanan. Itu normal, karena disitulah yang dapat ruang banyak biasanya, dan ketika kita bermain dari samping pun, kita bisa menarik, merenggangkan pertahanan yang dibentuk oleh lawan. Itu nggak salah, teman-teman. Namun, di sepak bola modern, bagaimana memanfaatkan permainan di ruang sempit, itu elemen yang sangat amat krusial. Dan Jepang, ya seperti mengajari timnas Indonesia kita, bagaimana bermain di ruang sempit, di ruang antar lini, teman-teman, kombinasi 1-2, dan hemat aku, itu sangat amat penting lah ya, menjadi sebuah ya pelajaran bagi timnas Indonesia. Kita lihat menggunakan grafis, teman-teman. Di sini timnas Jepang mendominasi. Ketika tanpa bola, Indonesia gunakan shape 5-4-1. Nah, Jepang, dua pemain tengahnya, Endo, Morita, sangat amat luar biasa dari sisi memprogresikan bola. Endo dan Morita ini juga dalam menciptakan koneksi ke sektor depan dibantu oleh Minamino dan Kamada. Lihat bagaimana pergerakan Minamino, Kamada rapat dengan posisinya Endo serta Morita. Nah, ketika Minamino dan terkhusus Kamada rapat posisinya dengan dua pemain tengah dari Jepang, Rizky Ridho terangkat, dia naik, dia keluar dari posisinya. Dan memang, teman-teman, gerakan Rizky Ridho berhasil menyulitkan Kamada itu sendiri. Tetapi ketika loss saja sedikit, Rizky Ridho mengantisipasi awareness-nya terhadap Kamada, dihukum oleh Kamada langsung. Nah, ini momen bagaimana Endo dan Morita mengobok-ngobok 5-4-1 yang dimiliki oleh timnas Indonesia ketika bertahan lewat permainan di ruang sempit, di ruang-ruang kecil. Nah,
ketika berani Jepang bermain di ruang-ruang kecil, mereka combine dengan permainan 1-2 sentuhan yang sangat amat cepat. Akhirnya unbalance lah 5-4-1 yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, ketika unbalance, apa yang terjadi? Peluang bisa didapatkan, peluang dikreasi oleh Jepang itu sendiri untuk bisa menciptakan sebuah gol. Memang kualitas Jepang, teman-teman, sangat luar biasa. Nah, ini build up lagi dan lagi dilakukan oleh pemain Jepang, Endo Morita, sebagai sosok yang sangat amat krusial. Nah, lihat 5-4-1 yang dimiliki oleh Indonesia, teman-teman. Strukturnya renggang. Strukturnya renggang, masuk itu pemain Jepang dari sektor tengah ataupun half space, enggak dari pinggir. Nah, ketika renggang, pemain Jepang pun menciptakan fleksibilitas pergerakan ataupun menambah orang lagi di area center ataupun half space. Nah, Mitoma sebagai wingback masuk ke dalam. Wingback sebelah kiri, teman-teman. Kamada yang berada di posisi koridor half space yang ditempati oleh Mitoma, masuk dia ke tengah. Tujuannya apa? Untuk menciptakan superioritas. Banyak orang tadi, dengan Mitoma masuk, Kamada masuk, didukung oleh Minamino, Endo Morita, ada 5 pemain Jepang pada klip ini saja beredar di koridor half space dan koridornya center. Kemudian 4 pemain tengah yang dimiliki oleh Indonesia pada saat bertahan, teman-teman. Shape-nya 5-4-1 memang tidak cukup kuat untuk bisa duel, tidak cukup kuat untuk bisa memenangkan situasi pada kala overload diciptakan oleh timnas Jepang. Nah, ini momen lihat bagaimana Nathan dan Tom Haye terangkat ke posisi Endo. Nah, Kamada pun turun ke bawah, teman-teman, melakukan pergerakan fleksibel. Nah, lihat Kamada bertukaran posisi dengan Morita. Morita kan harusnya bertandem dengan Endo. Nah, ketika itu dilakukan, kekacauan terjadi di struktur 5-4-1 yang dimiliki oleh Indonesia. Akhirnya Morita mendapatkan sebuah kesempatan di ruang antar lini. Lagi, ruang antar kesempatan yang didapatkan oleh Jepang di ruang antar lini, teman-teman, berkali-kali banyak, tidak bisa secara efektif juga ya mereka manfaatkan untuk menjadi sebuah gol. Key poinnya bagaimana untuk bisa membongkar, bagaimana kita melihat timnas Indonesia dari struktur bertahan yang nggak bagus-bagus amat. Banyak lubang, banyak kebocoran yang berhasil sudah diciptakan oleh Jepang lewat permainan mereka ya, dari kaki ke kaki, menggerakkan pemain Indonesia. Ketika menggerakkan itu berhasil, muncul rongga. Ketika muncul rongga, disitulah dimanfaatkan. Lihat lagi 5-4-1 yang dimainkan oleh timnas Indonesia ketika tanpa bola. Ruang antar lini muncul lagi, celah space, Minamino, Kamada, Mitoma. Nah, Morita pun mudah memberikan passing progresif ke depan ke Mitoma, karena 4 pemain yang ada di sektor tengah lagi dan lagi yang dimiliki oleh Indonesia, teman-teman, untuk sebagai breaking line-nya itu nggak kuat. Nah, akhirnya lagi bisa tersampaikan bola ke posisi Mitoma. Nah, di samping itu, teman-teman, Kamada yang melakukan pergerakan mobile ini pun menyulitkan sudah dari Rizky Ridho. Karena Rizky Ridho yang awalnya menempel terus Kamada karena satu jalur dengan posisinya Rizky Ridho, sekarang Kamada bergerak ke sana ke sini, maka ya membuat Rizky Ridho pun stay di posisinya dan ada konsekuensi memunculkan kenyamanan baru terhadap Kamada. Nah, dalam momen ini itu terjadi, teman-teman. Kamada melakukan tektokan dengan Mitoma, teman-teman, dan Kamada mendapatkan space. Rizky Ridho out of position untuk mengantisipasi Kamada itu sendiri. Nah, ini lagi dan lagi 5-4-1 yang dibangun oleh Indonesia. Endo Morita memberikan passing progresif ke depan karena ada renggang, celah. Dan di sini Rizky Ridho menutup, mengantisipasi, menempel lah Kamada dimanapun ia berada, teman-teman. Kan ini menjadi sebuah situasi yang menarik ya. Kita harus ya mengantisipasi lawan untuk bermain dari sektor tengah, dari sektor center, untuk tidak mengobok-ngobok ruang antar lini. Malah kita terlalu bebas, leluasa memberi panggung tersebut kepada Jepang, teman-teman. Tidak kompak pertahanan dari timnas Indonesia. Nah, ini momen lihat Rizky Ridho keluar dari posisinya sangat amat jauh, sejajar bahkan ya dengan 4 pemain tengah timnas Indonesia pada saat bertahan 5-4-1-nya. Hanya khusus menutup Kamada. Lihat awareness
dari Rizky Ridho. Di sini pemain-pemain Jepang mencoba merengkangkan struktur pertahanan timnas Indonesia lewat passing kaki ke kaki ya, dari kanan ke kiri ataupun melakukan back pass ke belakang, melakukan invite pressing. Nah, ini satu momen ketika Kamada tidak secara agresif, tidak secara prima ditempel, diawasi oleh Rizky Ridho. Ujungnya apa? Nah, tektokan terjadi dan terciptalah sebuah gol yang sejak awal sudah terlihat itu memang pemain berbahaya ya, lewat bagaimana gerakan menempel yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Sudah banyak itu diantisipasi oleh Rizky Ridho, sudah prima. Satu aja miss, tidak oke gerakan dari Rizky Ridho, teman-teman, dari sisi defensif. Buyarlah langsung kan dilakukan oleh Jepang. Ini memang bicara kualitas, teman-teman, hukum-menghukum yang itu membedakan antara timnas Indonesia saat melawan Jepang. Nah, ini pun Kamada melakukan pergerakan fleksibelnya lagi. Dia turun ke bawah, nggak selalu melulu di sektor depan. Nah, di momen ini pun Kevin Dix sedang melakukan perawatan. Jadi Indonesia kekurangan orang. Nah, Yakob melakukan covering di posisinya Kevin Dix. Struktur timnas Indonesia pun jadi 5-3-1. Nah, di sektor tengah tidak banyak orang Indonesia, jadi membuat Kamada pun mudah untuk melakukan progresif pas ke posisi Mitoma. Nah, ketika Yakob gagal melakukan antisipasi, Rizky Ridho keluar dari posisinya. Nah, ketika Rizky Ridho keluar dari posisi untuk menutup Mitoma, maka di area-area sekitaran yang dimiliki oleh Rizky Ridho muncullah space, muncullah rongga yang itu bakalan dimanfaatkan oleh timnas Jepang. Di samping itu, Nathan Choaon pun atau gelandang dari timnas Indonesia gagal sebagai breaking line untuk mengantisipasi pergerakan dari Minamino. Lihat, dan jebol di areal yang dimiliki oleh Rizky Ridho. Dan proses gol ketiga dari timnas Jepang pun ini template yang sering kita lihat di timnas kita, teman-teman. Kesalahan dalam melakukan build up lewat posisi penjaga gawang. Nah, pressing yang dimiliki oleh timnas Jepang pun memang terukur, teman-teman. Di sepanjang pertandingan ini pada kala kita mencoba bermain dari kaki ke kaki, dan ya karena pressing tersebut di babak pertama bypass menjadi salah satu opsi lah ya yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Dan ini merupakan gol keempat dari timnas Jepang, teman-teman. Permainan posisi, pergerakan, menarik, mengikat itu sangat amat menyulitkan timnas Indonesia untuk mengerem agresivitas yang dimiliki oleh timnas Jepang. Nah, kesimpulannya dari pertandingan ini, timnas Indonesia gagal memanfaatkan momentum di babak pertama ketika mendapatkan yang namanya peluang bertubi-tubi ya, 3-4 kali peluang, teman-teman, dan ada satu kesempatan yang didapat oleh Ragnar Oratmangun itu tidak secara prominent bisa ia konversi menjadi sebuah gol. Ingat, saat kita menghadapi Jepang, saat kita menghadapi negara-negara superior, kita nggak selama pertandingan mendapatkan sebuah peluang. Yang artinya ketika kita mendapatkan satu peluang atau dua peluang, itu kita harus bermain secara efektif. Nah, ketika Indonesia diberi kesempatan itu, nggak bisa dimanfaatkan. Sangat amat disayangkan. Nah, hukum sepak bola, you know lah. Ketika kita sudah diberi peluang, tidak mampu memanfaatkannya, Jepang berhasil menciptakan konstelasi lewat gol pertama, lalu ada gol kedua, 3-4. Jadi ya memang kita harus mengakui Jepang di atas kita. Lalu yang kedua, jarak antar lini dari pemain timnas Indonesia ataupun ruang antar lini 5-4-1 yang dimiliki oleh Indonesia itu diokupansi, terus diekspos menerus oleh pemain-pemain Jepang, dan itu berhasil, teman-teman. Kemudian yang ketiga, lini tengah dari timnas Indonesia dari sisi defensifnya, dari sisi breaking line-nya sulit untuk mengantisipasi permainan di area tengah, area sempit lewat passing progresif dari Endo ataupun Morita. Kemudian yang keempat, teman-teman, ya 5-4-1 yang dibangun oleh Indonesia tidak kompak. Muncul banyak kerenggangan, itu diulang-ulangi. Terlalu nyaman Jepang untuk bisa mengobok-obok timnas Indonesia. Dan ya, selamat untuk Jepang, mereka sudah mengajarkan bagaimana permainan sepak bola, dan ini bukan akhir dari segalanya untuk timnas Indonesia. Masih ada kesempatan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Level kita memang berbeda, teman-teman, sama Jepang. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.